Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya dan semoga sehat selalu. Nah, apakah anak-anak sudah sarapan? Kalau belum sarapan, segera sarapan ya. Karena ketika kita belajar, kalau kita sudah sarapan, itu ilmu yang kita dapat akan lebih masuk dalam otak kita. Jadi lebih diterima dengan baik. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, anak-anak duduk yang rapi, yang nyaman, lalu kita berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum kita melangkah pada tujuan pembelajaran hari ini, ayo anak-anak, apakah ada yang ingat pada pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Pada pembelajaran kemarin, kita belajar tentang peran, tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga belajar tentang kerjasama dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini bisa dilihat di layar ya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Ayo, gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar tentang aktivitas manusia di pasar. Nah, di pasar ternyata ada banyak benda loh. Apa saja ya bendanya? Nah, ternyata di pasar itu ada banyak bendanya. Benda apa saja ya yang ada di pasar? Nah, di sini ternyata benda itu memiliki bentuk. Bendanya berbentuk apa ya? Di sini ada buah jeruk. Jeruknya berbentuk bola atau lingkaran ya. Lalu ada juga ini, balon. Balonnya berbentuk lingkaran. Terus apa lagi ya? Ada topi pedagang. Sama dengan ini, topi pedagang. Bentuknya apa ya? Segitiga kalau dilihat dari sini, dari gambarnya. Nah, benda juga memiliki warna. Warna bendanya apa ya kalau ini? Balon. Balonnya warna hijau. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang biru muda, ada yang warna merah, ungu, dan lain sebagainya. Benda juga memiliki ukuran, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ayo kita baca bersama-sama ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang.
Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat. Nah, di sini Ibu memiliki banyak gambar. Di antaranya panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Manakah yang termasuk benda dan bukan benda ya? Panas api unggun termasuk benda atau bukan ya? Ya, benar sekali. Panas api unggun bukan benda. Karena panas api unggun tidak dapat menempati ruang dan tidak memiliki massa. Lalu minyak goreng. Minyak goreng ya termasuk benda karena dapat menempati ruang dan memiliki massa. Kalau cahaya lampu termasuk benda atau bukan ya? Ya, benar sekali. Cahaya lampu bukan termasuk benda. Lalu ember. Ya, benar sekali, ember termasuk benda. Kalau es juga termasuk benda atau bukan ya? Wah, benar. Ternyata es juga termasuk benda. Karena es dapat menempati ruang dan memiliki massa. Balon juga termasuk benda. Kalau suara, bukan, karena suara tidak dapat ditimbang dan suara tidak dapat menempati ruang. Radio juga termasuk benda. Kalau hewan, ya hewan juga termasuk benda. Nah, di sini Ibu juga memiliki gambar lagi loh. Gambar apakah ini ya? Ini adalah gambar cahaya matahari. Cahaya matahari termasuk benda atau bukan ya? Oh, ternyata bukan. Lalu gambar buku. Buku termasuk benda atau bukan ya? Ya, termasuk benda karena buku dapat menempati ruang dan dapat ditimbang. Sekarang ini gambar apa ya? Ini adalah gambar air. Air yang ada di dalam gelas. Ini termasuk benda atau bukan ya? Ya, ini termasuk benda karena air dapat ditimbang dan air juga dapat menempati ruang. Lalu apa sifat fisik benda ya? Sifat fisik benda yang pertama yaitu warna. Benda memiliki warna. Contohnya hijau, kuning, merah, dan warna lainnya. Untuk selanjutnya, benda memiliki bentuk. Bentuknya bisa berupa bola, kubus, tabung, bentuk bebas, dan lain sebagainya. Lalu, benda juga memiliki kekuatan. Kekuatan bisa kuat atau bisa lemah. Lalu yang selanjutnya yaitu wujud. Nah, untuk wujud benda ini bisa berupa padat atau cair. Benda juga memiliki ukuran. Ukurannya bisa kecil, bisa besar, dan juga bisa. Benda juga memiliki ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Manakah yang termasuk ukuran yang kecil? Ukuran yang kecil itu bisa buku. Untuk yang besar bisa berupa lemari. Benda juga memiliki bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Yang pertama, ini gambar apa ya anak-anak? Gambar bola.
bola memiliki bentuk bola. Kalau yang kedua, gambar apa ya? Ya, ini bentuknya segitiga. Kalau gambar yang ketiga ini dompet. Dompet memiliki bentuk segi empat. Kalau yang keempat ini bentuk apa ya? Kalau yang keempat ini bentuknya segitiga. Kalau yang lukisan ini bentuknya segi empat, sedangkan batu bentuknya bebas. Kalau skak bentuknya segi empat. Benda juga memiliki warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Gambar yang pertama itu gambar gelas. Gelasnya warna apa? Warna biru. Kemudian gambar yang kedua itu juga gelas. Warna apa gelas yang kedua, anak-anak? Gambar yang kedua itu warna abu-abu. Untuk yang gambar yang ketiga itu warna ungu. Itu gambar apa ya? Itu adalah gambar tinta. Botol tinta. Dalamnya itu tinta, untuk tutupnya itu warna abu-abu. Kemudian pensil, itu pensil warna oranye dan warna ungu. Kemudian penghapus papan itu juga warna oranye. Ayo mengelompokkan benda. Nah, di sini Ibu memiliki gambar berbagai benda. Nah, ini tepatnya di kamar kosnya Bu Nur. Mohon maaf ya jika kurang rapi atau gambarnya kurang jelas. Nah, di sini Ibu mengelompokkan menjadi 3. Berdasarkan warna, Ibu memilih warna hijau, kemudian berdasarkan bentuk, dan berdasarkan ukuran. Yang pertama berdasarkan warna, Ibu memilih warna hijau. Apa saja ya yang warna hijau? Ada spray warna hijau, spray kasur, dan spray guling. Kemudian gelas, di mana ya letak gelasnya? Ada di bawah, di lantai. Itu ada gelas warna hijau. Kemudian ada handuk. Handuk letaknya di atas bantal ya. Handuknya kecil sehingga terkesan tidak terlihat. Kemudian bentuk. Di sini Ibu memilih bentuk segi empat. Yang pertama yaitu buku. Kemudian ada Al-Quran. Al-Qurannya ada di lemari, bukunya juga ada di lemari. Nah, kemudian lemari itu sendiri. Kemudian berdasarkan ukuran, ada ranjang kasur, ada lemari. Ukurannya besar atau kecil atau sedang ya? Ya, benar sekali, ukurannya besar. Oh, tertinggal, ternyata ada rak. Ayo mengelompokkan benda yang ada di kamarmu. Tadi Ibu sudah mengelompokkan benda yang ada di kamarnya Ibu Nur. Nah, sekarang giliran anak-anak mengelompokkan benda yang ada di kamar. Boleh berdasarkan ukuran, warna, kekuatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan apa? Terus disebutkan benda-bendanya. Ayo lengkapi tabel di bawah ini. Kita tadi sudah belajar tentang banyak hal tentang benda. Yang pertama yaitu jenis. Mari kita lengkapi ya anak-anak. Anak-anak juga melengkapinya di bukunya masing-masing. Jenis benda tadi ada benda hidup dan benda mati. Lalu untuk sifat fisiknya ada ukuran, bentuk, warna. Ciri benda ada mempunyai massa dan menempuh. Alat ukur panjang. Nah, ini benda apa ya anak-anak ya? Yang pertama, warna pink, ini benda penggaris. Yang kedua, itu benda meteran untuk penjahit. Kemudian
Yang ketiga dan keempat ini roll meter yang biasa digunakan untuk alat ukur panjang. Penggaris. Masih dengan penggaris ya. Di dalam penggaris ada satuan panjang. Satuan panjang adalah satuan yang dipakai untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, pada satuan panjang ada berbagai ukuran. Yang pertama, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ibu memiliki lagu agar anak-anak dapat mudah menghafalkannya. Gini lagunya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Nah, anak-anak dihafalkan ya, biar ketika ada soal anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, pada alat ukur panjang penggaris, di penggaris ini ada satuan panjang sentimeter dan milimeter. Yang milimeter yang mana ya, Bu? Nah, ini Ibu memiliki contoh yang lebih jelas. Untuk milimeter, ini yang garisnya kecil-kecil. Itu milimeter. Kalau yang sentimeter, ini yang ada angkanya 21, 22, 23, dan seterusnya. Ibu lingkari ya, biar anak-anak mudah. Nah, itu. Dalam 1 sentimeter ada 10 milimeter. Coba anak-anak hitung. Pasti jumlahnya 10. Cara mengukur panjang suatu benda. Nah, untuk mengukur panjang suatu benda, pertama yang kita lakukan adalah meletakkan ujung benda tepat pada angka 0, garis 0. Nah, berapa ya panjangnya penghapus ini? Ya benar sekali, panjangnya ada 3 cm. Kalau panjang krayon warna hijau, berapa ya anak-anak? Ya kali 7 cm. Kalau krayon warna biru, berapa ya? Tepat di angka 10, berarti 10. Untuk 3 benda ini, anak-anak kerjakan di buku masing-masing secara mandiri ya. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan-bahan. Bisa berupa batu, kayu, besi, plastik, kertas, dan lain. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki frekuensi tunggal tertentu. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Bisa dilihat ya anak-anak. Itu tadi contoh alat musik ritmis. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Ayo berlatih membuat pola irama dengan simbol-simbol ini ya. Kalau jarinya 5 jari berarti ketukannya kuat. Kalau 2 jari, ketukannya
ketukannya sedang, kalau satu jari ketukannya lemah. Ini untuk polanya, pola 1. Simbolnya 5 jari berarti kuat, terus 2 jari berarti sedang. Berarti kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Untuk pola yang kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Untuk pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, anak-anak, daripada anak-anak bingung membayangkan, Ibu jelaskan melalui video ya. Untuk simbol kuat itu K dengan 5 jari. Simbol 2, jari 2 ini sedang. Sedangkan yang satu jari itu lemah. Nah, yang kuat itu kita simbolkan seperti ini. Kalau sedang kayak gini. Kalau lemah kayak gini. Gitu ya anak-anak. Untuk pola yang pertama, simbolnya kuat dan sedang. Kuat, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Untuk yang pola yang pertama kayak gini ya. Tiga kali. Kayak gitu. Untuk pola yang kedua, kuat, lemah, lemah, 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 kuat, lemah, lemah. Untuk yang pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, 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 kuat, lemah, sedang, lemah. Bisa dipahami anak-anak? Kuat, lemah, sedang, lemah. Ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Lagunya yaitu lagu teka-teki ciptaan Ibu Sub. Simak video Ibu ya, cara menggunakan tepukannya dan nyanyiannya juga. Nanti silakan dihafalkan. Kemudian kalau sudah selesai menyimak, anak-anak diminta untuk mempraktikkan lalu dibuat video, nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa menyanyinya juga ada tepukan ya, biar terbentuk pola irama. Ada sebuah benda selalu menunggu
pembelajaran pada pagi hari ini hampir selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tadi belajar tentang apa ya anak-anak? Mulai dari awal hingga akhir, kita hari ini belajar tentang benda. Apa itu benda? Lalu kita juga belajar tentang cirinya benda. Ciri benda tadi ada apa ya? Ciri benda yaitu mempunyai ruang, menempati ruang, dan mempunyai massa. Kemudian, sifat fisik benda ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ukuran, lalu warna, kemudian bentuk, kekuatan, dan wujud. Lalu kita juga belajar tentang jenis benda. Jenis benda ada dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Lalu kita juga belajar tentang cara mengukur benda, satuan panjang benda, satuan panjang, macam-macam satuan panjang, serta nyanyiannya. Dan kita juga belajar tentang pola irama. Terus kita juga belajar tentang alat musik ritmis. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan. Anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.